Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel Ojan Design. Masih bersama Oji di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, guys. Pengetahuan apa sih? Nah, ilmu pengetahuan biologi. Terbalik nggak? Oh, benar. Ini kita akan membahas tentang biologi kelas 11 semester 1 ini ya, bab pertama hari ini. Nah, apa yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas tentang bagian terkecil dari tubuh manusia. Bukan hanya manusia, makhluk hidup. Berarti termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, kemudian animalia, amuba dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan bahas hal tersebut. Apakah itu? Itu adalah sel. Seperti ini gambarnya. Sel itu adalah unit terkecil struktural dan fungsional bagi makhluk hidup. Jadi tubuh kita itu bagian yang paling kecilnya, atau tubuh kita ini tersusun dari bagian yang paling kecil, yaitu sel. Nah, kenapa disebut dengan struktural? Karena bagian sel itu di dalamnya ada struktur-struktur, ada bagian-bagian yang memiliki struktur, dan fungsional. Fungsional itu apa? Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan sel. Nah, kemudian apalagi yang akan kita bahas di dalam sel ini? Pertama, kita akan bahas komponen kimiawi sel. Kemudian yang kedua, kita akan bahas ukuran sel. Yang ketiga, kita akan bahas bagian-bagian atau organel-organel sel. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu komponen kimiawi sel. Nah, seperti ini. Kenapa sih kita harus makan? Kenapa sih makhluk hidup itu harus makan? Gitu ya. Nah, pasti kalian akan menjawab karena lapar ataupun karena kita ini makhluk hidup sehingga kita butuh makan. Jawaban itu betul, tapi lebih tepatnya kenapa kita butuh makan? Karena tubuh kita, sel-selnya membutuhkan makanan tersebut. Jadi kalau misalkan kita tahu apa makanan yang kita butuhkan, itu juga sama dengan kebutuhan sel tersebut. Nah, sel ini komponen penyusunnya adalah satu, air. Air itu adalah komponen terbesar di dalam sel. Apa? Seluruh bagian dalam sel atau biasa disebut dengan protoplasma itu penyusunnya adalah air. Air itu dia fungsinya sebagai tempat reaksi-reaksi metabolisme dalam sel, ya. Terus kemudian apa lagi? Seluruh bagian sel itu tersusun air dan fungsinya sebagai penopang kehidupan sel. Jadi makanya kalau kita tidak minum, kita akan dehidrasi, atau dalam 24 jam enggak, 2 hari atau 3 hari kita tidak minum, kita bisa mengalami kematian karena sel-sel tubuh kita akan mati. Seperti itu. Bagian kedua, komponen kimiawi sel itu yang kedua adalah protein. Nah, protein ini fungsinya sebagai penyusun tubuh sel. Terus kemudian apalagi? Protein juga adalah komponen terbesar kedua setelah air. Nah, protein dalam sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein struktural. Nah, dari kata-kata kita udah ketahuan ya, struktural ya. Jadi protein ini fungsinya untuk apa? Protein ini fungsinya untuk membentuk bagian-bagian dalam sel. Contohnya apa? Mitokondria, nukleus, ribosom, lisosom, vakuola. Nah, itu bagian-bagian struktural adalah komponen terbesarnya protein. Kemudian apa lagi? Kemudian protein yang kedua adalah protein fungsional. Nah, kalian pernah dengar enzim kan, atau hormon kan? Nah, enzim dan hormon itu adalah bagian dari protein fungsional.
Jadi contoh misalkan kalau kita makan kan keluar air liur kan. Nah, air liur itu dikeluarkan oleh sel, fungsinya sebagai melarutkan makanan tersebut. Nah, itu adalah termasuk protein seperti itu. Yang ketiga, bagian dari tubuh sel ya. Bagian dari tubuh sel itu yang ketiga komponen utamanya adalah lemak. Nah, lemak ini adalah emang kecil dia, hanya beberapa persen saja dalam tubuh sel. Tapi lemak ini adalah penyusun terbesar dari membran sel. Membran sel itu apa ya? Ini kalau kita kan punya kulit ya. Nah, kulit itu kan lapisan terluar. Nah, lapisan terluar dari sel itu adalah membran sel. Jadi lemak ini fungsinya sebagai pelindung itu atau alat transportasi dari sel. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, karena saya sini ngecopak sendiri ya, kita panggilin teman saya dulu nih. Kita panggilin teman kita, si Oji. Oke, kita panggilin Oji. Halo Oji. Halo Ji, apa kabar? Kita jelasin ya gue kan? Oke, jelasin ya. Boleh di luar, saya boleh jelasin ya. Oke. Nah, komponen yang selanjutnya adalah setelah protein, air, protein, lemak. Yang keempat adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dalam tubuh makhluk hidup itu fungsinya sebagai apa? Paling besar karbohidrat ini digunakan untuk sebagai makanan atau sumber energi ya. Makanya kita kan suka makan nasi kan. Nah, nasi itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu digunakan oleh sel untuk makanan. Tapi pada tumbuhan karbohidrat ini perannya juga sangat penting. Buat apa? Dia untuk membentuk dinding sel. Dinding sel ini adalah bagian yang kalau kita pegang ya keras gitu ya. Nah, itu adalah penyusunnya dari karbohidrat ya. Seperti itu. Itu untuk yang karbohidrat. Selanjutnya, selain karbohidrat ada juga nih fungsi komponen kimiawi selnya, yaitu garam. Nah, garam dalam tubuh sel itu hanya bentuknya ion-ion. Contoh kalau kita tahu, kita pernah makan garam itu NaCl kan. Nah, NaCl itu dalam tubuh sel atau bagian sel di dalam sel itu akan diurai menjadi Na+, natrium dan klorin atau Cl. Nah, ini akan diubah bentuknya ion-ion. Fungsinya untuk apa? Biasanya fungsinya untuk melakukan sebuah reaksi kimia ataupun dalam sel saraf nanti ya. Sel saraf itu dia fungsinya untuk menjalankan rangsangan. Yang terakhir, komponen kimiawi sel yang terakhir adalah vitamin. Nah, kenapa sih kita juga harus minum vitamin ya untuk menjaga kesehatan? Nah, ini ternyata juga sama. Dalam sel, vitamin itu digunakan untuk apa? Untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, jadi dalam tubuh sel, ketika terjadi yang namanya reaksi, akan lebih dipercepat jika ada vitamin. Nah, itulah komponen kimiawi sel. Kalau saya simpulkan, komponen kimiawi sel itu ada berapa tadi? Pertama, air. Kedua, protein. Ketiga, lemak. Keempat, karbohidrat. Kelima, garam. Dan yang keenam adalah vitamin. Nah, itulah komponen kimiawi sel. Sekarang kita bahas yang kedua nih. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah bukan ukuran sel, bentuk dari sel. Sekaligus nanti sama ukuran ya kita ya bahasnya. Jadi kalau bentuk sel itu macam-macam, tidak hanya bulat saja. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti di samping ini adalah contoh-contoh bentuk dari sel. Ada sel saraf, ada sel sperma, ada sel telur. Nah, ini semuanya bentuknya berbeda-beda, tidak sama gitu ya. Ada yang bentuknya memang tidak bulat saja seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari sel. Sekarang ukurannya, sel itu memiliki ukuran mikron. Mikron ini artinya apa?
mikron ini sangat kecil ya, atau kita tidak bisa melihatnya. Biasa disebut dengan mikroskopik. Jadi kalau misalkan sel itu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, hanya bisa digunakan dengan mikroskop. Nah, ukurannya sangat kecil dari 5 sampai 100 mikron. Nah, itu untuk ukuran dari sel. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga dari sel itu adalah struktur dan fungsi organel sel. Bagaimana? Yuk kita saksikan slide-nya. Halo guys, nah ini adalah sel. Nah ini sel hewan ya. Nah lihat di sini organelnya ada nukleus, lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, sentrosom. Ini kalau satu namanya sentriol. Ada aparatus Golgi, ada membran sel. Nah di situ juga ada ribosom yang kecil-kecil ya, tapi tidak saya tunjukkan. Nanti di bagian yang satu-satunya saya saya kasih keterangan. Oke, nah ini adalah sel hewan. Kemudian ada juga nih, yaitu sel tumbuhan. Nah untuk sel tumbuhan hampir mirip, hanya ada lebihnya itu dinding sel, vakuola, sama kloroplas. Seperti itu guys.